Pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada. Di hari ini merupakan hari yang istimewa, hari yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Maluku di mana saja berada di 11 kabupaten kota. Karena di hari ini masyarakat Maluku memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku tercinta. Dan sehubungan dengan itu, DPRD Provinsi Maluku juga hari ini 19 Agustus 2024 juga memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku yang diadakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Jalan Pitu Ina, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan untuk tema yang diusung dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku ini adalah lanjutkan perjuangan Patimura, wujudkan Maluku maju menuju Indonesia emas. Dan di hari ini juga pemirsa yang hadir dalam rapat paripurna memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Maluku, yakni pejabat Gubernur Maluku Insinyur Sadali I, Ketua dan juga anggota DPRD Provinsi Maluku atau para pejabat di lingkup DPRD Provinsi Maluku. Kemudian ada unsur Forkopimda Maluku dan juga Forkopimda Kota Ambon. Sementara itu yang bertindak selaku pimpinan rapat paripurna yakni Wakil Ketua DPRD Maluku Abdul Aziz Sangkala. Dan saat ini pemirsa memang sudah terjadi persiapan yang dilakukan di ruang rapat paripurna ini untuk menyambut kehadiran dari para penjabat DPRD Provinsi Maluku bahkan juga pejabat Gubernur Maluku. Dan seperti apa jalannya prosesi peringatan hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku yang diadakan oleh DPRD Provinsi Maluku hari ini? Berikut kita ikuti informasi selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada, saat ini di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku sudah turut bergabung bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-79 tahun 2024, yakni penjabat Gubernur Maluku Insinyur Sadali I MSI, Bapak Melkianus Sardikut Eshut Wakil Ketua, dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Aziz Sangkala Eshut. Penjabat Gubernur Maluku bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku saat ini sudah menduduki posisinya masing-masing yang berada di bagian paling depan dari ruang lantai 2 untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku. Sekali lagi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku ke-79 di hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Sekali lagi tema dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku tahun 2024 adalah lanjutkan perjuangan Patimura, wujudkan Maluku maju menuju Indonesia emas. Pemirsa TVRI Maluku di mana saja Anda berada, saat ini melalui pantauan tim TVRI Maluku, Ketua dan anggota Dewan Provinsi Maluku yang hadir saat ini berjumlah sekitar 20 orang dari jumlah 45 orang Ketua dan anggota DPRD Provinsi Maluku. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati ulang tahun Provinsi Maluku ke-79 Senin 19 Agustus 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Pembukaan rapat paripurna oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Yang kami hormati Saudara Pejabat Gubernur Maluku beserta Ibu Nita Sadli, yang kami hormati para anggota DPR RI yang berkenan hadir, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPD RI yang berkenan hadir, yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku, Bapak Pangdam 16 Patimura beserta Ibu, Bapak Kapolda Maluku beserta Ibu, Bapak Kajati Maluku beserta Ibu atau yang mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku beserta Ibu, Bapak Rektor Universitas Patimura beserta Ibu, Bapak dan Lantamal Ambon beserta Ibu, Bapak dan Lanut Patimura beserta Ibu, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku yang kami hormati, para mantan gubernur, wakil gubernur, seluruh pimpinan daerah yang berkenan hadir beserta istri, para pimpinan umat beragama Provinsi Maluku, para wali kota, para bupati, wakil bupati, masing-masing beserta istri, Forkopimda Kabupaten Kota yang berkenan hadir, Saudara PLH Sekretaris Daerah Kota Ambon, para staf ahli gubernur, para asisten sekda, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, para pimpinan instansi sipil dan militer, pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan organisasi kemasyarakatan, para akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, para camat, para lurah, para raja, dan kepala desa sepulau Ambon, para pimpinan lembaga keuangan pemerintah dan swasta Provinsi Maluku, rekan-rekan pers, undangan, dan hadirin peserta sidang dewan yang kami hormati. Alhamdulillah, izinkanlah kami mengajak kita semuanya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas tuntunan dan perlindungannya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan menyatu dalam suasana kebersamaan selaku anak bangsa yang mendiami bumi raja-raja ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga masih berada dalam suasana sukacita dan kebahagiaan, di mana kita baru saja memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga semangat proklamasi kemerdekaan yang diwarisi oleh para pendiri bangsa ini akan terus kita bawa dan semakin memupuk persatuan dan kesatuan serta solidaritas antar sesama anak bangsa di Provinsi Maluku, dan juga semakin mempererat komitmen kita bersama agar terus bekerja bagi kemajuan dan berkelanjutannya bangsa serta daerah ini. Saudara Pejabat Gubernur, sidang dewan, hadirin undangan yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, sebagai masyarakat Maluku,
kita kembali diberi kesempatan untuk memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-79, tepatnya tanggal 19 Agustus 2024. Di dalam forum rapat paripurna ini, kami sebagai wakil rakyat mengajak seluruh masyarakat Maluku, khususnya Patimura muda, untuk bersama-sama baku gandeng, ding baku kele, membangun Maluku ke arah yang lebih baik. Atas dasar itu, dan dengan memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dalam rangka memperingati HUT Provinsi Maluku yang ke-79, saya nyatakan dibuka secara resmi. Pembacaan riwayat singkat terbentuknya Provinsi Maluku. Sejarah singkat Pemerintah Provinsi Maluku tahun 1945 sampai 2024. 19 Agustus 1945, 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia, Ibu Pertiwi Indonesia melahirkan 8 provinsi pertama, yaitu Sumatera, Borneo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Celebes, Sunda Kecil, dan Maluku. Prinsip pembagian wilayah-wilayah negara atas provinsi-provinsi adalah prinsip gubernadi, yaitu suatu prinsip yang berasal dari hukum Romawi yang merujuk pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah oleh pemerintah provinsi. Kelahiran 8 provinsi pertama di Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, kemudian ditetapkan sebagai hari ulang tahun Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2005 tentang penetapan tanggal 19 Agustus sebagai hari ulang tahun Provinsi Maluku. Penetapan tanggal 19 Agustus sebagai hari ulang tahun Provinsi Maluku pada hakikatnya merupakan aktualisasi hati nurani rakyat Maluku yang sangat menghargai sejarah sekaligus cerminan kesetiaan, kecintaan, dan komitmen masyarakat Maluku terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam catatan sejarah, pemerintah Indonesia mempercayakan kepemimpinan Maluku kepada Master J. Latu Harhari sebagai Gubernur Maluku yang pertama periode 1945 sampai 1955 dengan membawahi 3 kabupaten, yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Periode kepemimpinan pemerintahan di Maluku berikutnya dinakodai oleh M. Josa tahun 1955 sampai 1960 dan Muhammad Pada tahun 1960 sampai 1965. Pada periode kedua ini lebih dikenal sebagai periode Orde Lama. Pemerintahan kedua gubernur ini berlangsung dalam masa perubahan ketatanegaraan, yaitu Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1958 ditetapkan pembentukan Provinsi Maluku sebagai sebuah daerah otonom dengan 3 kabupaten dan 1 kota madya. Periode ketiga lebih dikenal sebagai periode Orde Baru. Pada periode ini ada trio pemerintahan bersambung antara Latumahina tahun 1965 sampai 1968, Sumitro tahun 1968 sampai 1973, Sumeru tahun 1973 sampai 1976. Juga duet pemerintahan Hasan Slamet dan Dr. Andus G.A. Engko tahun 1976 sampai 1981. Duet Sebastian Sukoso
dan Dr. Randus M. Akip Latukonsina tahun 1987 sampai 1992 dan duet pemerintahan Dr. Randus M. Akip Latukonsina dan Suranto tahun 1992 sampai 1997. Tiga hal yang menonjol dari periode ketiga ini yaitu konsep pembangunan daerah yang berencana, otonomi percontohan, konsep pembangunan laut pulau dan gugus pulau. Periode keempat dikenal sebagai periode reformasi. Pada periode ini ada kuartet pemerintahan Saleh Latukonsina, Dr. Andes S. Akiwen, dan Dr. Anda Pola B. Renyaan tahun 1997 sampai 2002. Dilanjutkan dengan pejabat Gubernur Maluku, Sinyo Hari Sarundaya tahun 2002 sampai 2003. Di tahun 1999, Provinsi Maluku mengalami pemekaran provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara dan ditambah 2 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kepemimpinan Maluku berikutnya berada dalam masa Gubernur Karel Albert Ralahalu dan Wakil Gubernur Dr. Randus M.A. Latukonsina tahun 2003 sampai 2008. Dalam masa kepemimpinan ini terjadi pemekaran 6 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Kepulauan Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Kota Tual. Dengan demikian, Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Era berikutnya adalah era demokrasi pemilihan kepala daerah secara langsung yang menghadirkan kepemimpinan pasangan Karel Albert Ralahalu dan Said Assagaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2008-2013 dan dilanjutkan kepemimpinan oleh Saud Situmorang selaku pejabat Gubernur Maluku. Pemerintahan Maluku berikutnya dipimpin oleh Said Assagaf dan Seth Sauburua sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2014 sampai 2019. Perkembangan politik Indonesia yang dinamis melahirkan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional tahun 2018, termasuk pilkada gubernur dan wakil gubernur Maluku yang ditandai dengan terpilihnya Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail dan Dr. Andes Barnabas Orno sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku masa jabatan 2019-2024. Visi besar yang diusung adalah Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden Nomor 189/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 sampai 2024 mengakhiri masa jabatan pada tanggal 24 April 2024 dan kemudian Sekretaris Daerah Maluku Insinyur Sadali IMSI IPU diangkat sebagai penjabat Gubernur Maluku berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 serta dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 April 2024 di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Tugas utama yang diemban adalah memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di Provinsi Maluku secara jujur, adil, transparan, dan demokratis dengan beberapa kegiatan prioritas penting yang telah dilaksanakan, antara lain pembiayaan 100% bagi penyelenggara pilkada, koordinasi stabilitas keamanan dan ketertiban umum, koordinasi penyediaan data pemilih, sosialisasi hak pilih,
serta dukungan administrasi lainnya. Bermodalkan pengalaman sebagai birokrat yang panjang dengan sejumlah bidang penugasan yang beragam di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, penjabat Gubernur Maluku telah, sedang, dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Di masa kepemimpinannya, upaya pengendalian inflasi Maluku terus digalakan. Walaupun sempat mengalami kenaikan pada Mei 2024 pada angka 3,21 dan pada angka 3,63 pada Juni 2024. Namun berkat kerja keras jajaran TPID dan dukungan pemerintah pusat, inflasi Provinsi Maluku bulan Juli 2024 turun signifikan menjadi 2,71. Salah satu langkah inovatif yang dilakukan adalah pembangunan pasar pengendalian inflasi atau dikenal dengan nama Pasatli. Penataan birokrasi yang efisien, efektif, kompeten, dan profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan terus dilakukan sehingga menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tetap berada dalam tren positif. Sehingga bersama-sama dengan masyarakat Maluku, kita siap untuk mensukseskan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 guna mendapatkan gubernur dan wakil gubernur Maluku yang kapabel untuk masa jabatan 2025 sampai 2030. Mari basudara, katon terus dukung pemerintah daerah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Sadali I, MSI IPU. Ayo, katong baku gandeng tangan, katong baku kele, sing-singkan lengan bajumu, gelorakan semangat ikatan, bela gandong, harful ngabal, aini ain, kaluwedo, kida bela, sita eka tujargaria, pamahanu nusa, saka mese nusa, itawotu nusa, retemena barasehe, lolik lalen fedak fena, dan lawamena haulala. Di bawah panji-panji pemerintahan saat ini, niscaya seluruh elemen masyarakat Maluku siap menjawab tantangan dinamika peradaban dan pembangunan yang terus berubah. Dengan tema HUT ke-79, lanjutkan perjuangan Patimura, wujudkan Maluku maju, menuju Indonesia maju. Kita mantapkan semangat juang bekerja dan berkarya demi membangun Provinsi Maluku yang lebih baik, tumbuh lebih cepat, lebih sejahtera, dan lebih maju, sambil tetap memohon rahmat, karunia, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, bagi segenap jajaran pemimpin dan masyarakat Maluku di bumi raja-raja tercinta. Ambon, 19 Agustus 2024. HIPNE Provinsi Maluku, hadirin dimohon berdiri. Baik pemirsa TVRI Maluku, baru saja kita dengarkan selayang pandang sejarah singkat berdirinya Provinsi Maluku. Dan saat ini dipimpin oleh paduan suara The Eight Choir Team. Untuk bersama menyanyikan himne Provinsi Maluku.
Pemirsa, baru saja kita ikuti bersama yang menyanyikan lagu Mars Provinsi Maluku yang dipimpin oleh The Choir Team selaku paduan suara, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama pidato Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus membuka acara di saat ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pemirsa, saat ini pimpinan dan anggota Pejabat Gubernur Maluku Insinyur Sadali sementara memberikan pidato penyambutan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-79 Provinsi Maluku. para ketua organisasi wanita, sekretaris daerah, Maluku staf ahli gubernur, asisten sekda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Bupati, Wali Kota beserta istri, pimpinan umat beragama Provinsi Maluku, pimpinan instansi vertikal, TNI Polri, BUMN, BUMD beserta istri, para pimpinan perguruan tinggi, Majelis Latupati Maluku, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, para sesepuh, para raja, kepala desa sekota Ambon, rekan-rekan pers, undangan, hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang tidak sempat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Mengawali pidato ini, marilah kita henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah jualah. Maka kita masih dapat diberikan kekuatan, kesehatan, terutama kesempatan dalam menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Kita mesti terus bersyukur dan bangga memperingati hari yang bersejarah bagi daerah dan rakyat Maluku ini. Sebab seremonial seperti ini akan terus kita lakukan sepanjang Provinsi Maluku tegak berdiri. Warisan tersebut yang memungkinkan kita bisa menikmati alam kemerdekaan sambil terus baku pegang tangan, baku dukung, baku kele untuk membangun Maluku tercinta serta Indonesia tanah pusaka. Dalam semangat kebersamaan, saya mengajak pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku selaku mitra sejajar pemerintah daerah untuk bersinergi dengan semua pihak guna berkontribusi bagi kemajuan Maluku. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati. Dalam rentang usia 79 tahun tegaknya Maluku, berbagai keberhasilan, kemajuan dari waktu ke waktu telah kita raih. Namun berbagai hambatan dan tantangan yang datang silih berganti yang harus kita kerjakan. Selaku penjabat Gubernur Maluku, saya mengemban amanah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih dalam Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Dengan tugas utama adalah mensukseskan terselenggaranya Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku secara aman, damai, jujur, berkualitas dan demokratis. Dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat, mulai dari yang terhormat Bapak Ibu pimpinan anggota DPRD Provinsi Maluku, rekan-rekan Forkopimda, penyelenggara Pilkada, KPU Bawaslu, TNI Polri, Bupati Wali Kota, dan jajarannya, serta partai politik, instansi vertikal, tokoh agama, dan seluruh masyarakat Maluku. Di samping itu, tugas-tugas strategi lainnya yang menjadi prioritas pemerintah antara lain pengendalian inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrim, serta melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi. Tugas-tugas tersebut terasa berat
mengingat rentang waktu kepemimpinan kami yang cukup singkat. Namun kami percaya apabila semua elemen anak bangsa yang ada di bumi raja-raja ini punya komitmen bergerak bersama, bekerja cepat, bekerja cermat, dan bekerja cerdas, niscaya tanggung jawab ini akan dapat kita laksanakan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati. Tema HUT kali ini, lanjutkan perjuangan Patimura, wujudkan Maluku maju menuju Indonesia emas. Hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus menghidupkan semangat dan jiwa kepahlawanan Patimura demi Maluku yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Beberapa bulan ke depan, kita akan melaksanakan pilkada serentak. Kami instruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara di Provinsi Maluku untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Menjadi perekat bangsa dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal saudara-saudara. Lakukan koordinasi secara berjenjang dengan unsur pemerintah dalam menangkal isu-isu provokatif yang dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan sejati kita. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku yang telah memiliki hak pilih untuk pada saatnya dapat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani masing-masing. Karena makin besar partisipasi jumlah pemilih akan menghasilkan calon pemimpin yang kredibel dan legitimate. Mari kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pilkada dalam memberikan pandangan positif, membantu unsur penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat keamanan, TNI Polri agar dapat berjalan secara aman, tertib, lancar, damai, dan demokratis. Kita boleh berbeda pilihan, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Dengan mengedepankan filosofi hidup orang bersaudara, ale rasa, beta rasa, potong di kuku, rasa di daging, sagu salempeng di patah dua. Ingat, satu suara Anda akan menentukan masa depan Maluku untuk 5 tahun ke depan. Siapapun yang terpilih adalah kepercayaan rakyat yang harus kita dukung bersama. Memaknai 79 tahun berdirinya Provinsi Maluku adalah bagaimana kita terus merawat persatuan dan kesatuan lewat kekayaan kearifan lokal. Seperti Siwalima, Pela Gandung, Pamahanu Nusa, Saka Mese Nusa, Ita Watu Nusa, Lolik Laven Vedak Vena, Retemena Barasehe, Larful Ngabal, Aini Ain, Maren, Duan Lolat, Sita Kaka Walike, Sita Ekatu, Jargaria, dan Kalwedo Kidabela. Indahnya persaudaraan sejati itu terangkai sebagai komitmen mulia untuk menjadikan Maluku sebagai rumah besar bersama. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, anggota DPRD, serta hadirin yang kami hormati. Mengakhiri pidato ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, rekan-rekan Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati Wali Kota, Provinsi Maluku, pimpinan TNI Polri, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda, rekan-rekan pers, ormas, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku. Dirgahayu negeriku, dirgahayu tanah tumpah darahku. Majulah Maluku, jayalah Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, selalu meridhoi kerja keras kita dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pemirsa, baru saja kita ikuti bersama pidato pejabat Gubernur Maluku, Bapak Insinyur Sadali I, MSc IPU. Dan saat ini choir The Eight Team sedang membawakan lagu Mars Provinsi Maluku yang juga dinyanyikan oleh seluruh peserta.
Mars Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Saudara pemirsa, baru saja kita ikuti bersama lagu Mars Provinsi Maluku yang dibawakan oleh paduan suara The Eighth Choir Team. Selanjutnya bersama kita saksikan pidato Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku. Pidato Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dibacakan oleh Abdullah Aziz Sangkala SHOD. Masih diberikan kesempatan terus menjalani kehidupan di bumi raja-raja yang kita cintai bersama. Sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku karena Provinsi Maluku adalah provinsi yang ikut berdiri sejak negara ini didirikan sampai dengan hari ini telah memasuki usia ke-79 tahun. Hadirin undangan yang berbahagia, ada banyak hal yang terjadi di pemerintah Provinsi Maluku yang merupakan dinamika dari wujud demokrasi di negeri ini. Oleh karena itu, kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, sebagai representasi dari keterwakilan masyarakat Maluku, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk terus melakukan pengawasan, menyuarakan aspirasi dari rakyat Maluku dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi yang kita cintai bersama. Selain dari itu, kami juga mengajak seluruh komponen masyarakat di Provinsi Maluku ini untuk terus bergandengan tangan, menjaga situasi yang kondusif dalam rangka kita menyongsong pemilu kada serentak di seluruh Republik Indonesia, terkhusus yang akan berlangsung pada tanggal 27 November di Provinsi Maluku. Selain itu, kita juga masih dihadapkan dengan banyak permasalahan kemasyarakatan yang membutuhkan perhatian keseriusan kita ke depannya. Kondisi terkini Provinsi Maluku sudah banyak tersentuh dengan pembangunan, baik itu fasilitas umum untuk menunjang kehidupan masyarakat dan juga pelayanan di berbagai sektor. Namun, masyarakat masih banyak merasakan belum tersentuhnya pembangunan di berbagai sektor. Kita juga masih melihat bahwa masih banyak kehidupan masyarakat yang tidak layak dan masih berada di ambang kemiskinan. Kondisi yang demikian masih dirasakan sebagian masyarakat Maluku yang jauh dari pusat pemerintahan, pusat perekonomian, yang berada di daerah-daerah pedalaman, di pulau-pulau terluar, dan pada daerah-daerah perbatasan. Oleh sebab itu, sudah waktunya kita untuk lebih memperhatikan mereka dengan intervensi program pembangunan secara terintegrasi bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga dapat membawa mereka keluar dari keterisolasian, keterbelakangan, dan kemiskinan. Perlu juga kita sadari bersama bahwa masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari situasi saat ini dan pada masa yang akan datang demi keberlangsungan dan kemajuan Provinsi Maluku yang kita cintai ini. Maka pada momentum peringatan HUT Provinsi yang ke-79 ini, oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian bersama-sama dengan pemerintah daerah dan seluruh komponen secara bersama-sama memperjuangkan suara masyarakat, baik itu ke pemerintah pusat maupun juga dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi di daerah. Oleh karena itu perlu adanya suatu dukungan dari seluruh komponen masyarakat Maluku untuk bersama-sama membangun daerah ini, sehingga pada kesempatan ini atas nama rakyat Maluku kami meminta perhatian lebih dari pemerintah pusat agar ke depannya Maluku bisa termasuk ke dalam daerah yang diprioritaskan dalam pembangunan,
sehingga sebagian permasalahan yang kita sebutkan dapat terselesaikan. Hadirin undangan sidang dewan yang kami hormati, pada momentum peringatan HUT Provinsi yang ke-79, atas nama rakyat Maluku, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada saudara pejabat gubernur, saudara Insinyur Sadli, saudara PLH Sekda, seluruh jajaran pemerintah provinsi, para pejabat bupati, wali kota, pimpinan dan anggota DPRD provinsi, dan pimpinan serta anggota DPRD kabupaten kota, serta bupati wali kota seprovinsi Maluku dan jajarannya, yang selalu berupaya untuk meningkatkan akselerasi pembangunan pada setiap wilayah, sehingga memungkinkan rakyat Maluku untuk menikmati kemajuan pembangunan saat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pangdam 16 Patimura beserta seluruh jajaran, Kapolda Maluku beserta Ibu, dan kami juga ingin ucapkan selamat datang kepada Kapolda kita yang baru, Irjen Pol Edi Sumitro. Mungkin bisa berdiri Pak Edi biar diperkenalkan kepada seluruh anggota Dewan dan masyarakat Maluku. Terima kasih Pak Kapolda. Komandan Lanut Patimura, Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi dan Lantamal, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, beserta seluruh jajaran yang telah berupaya untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Maluku. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga, rakyat Maluku ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin daerah terdahulu yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan di daerah ini, kepada para akademisi, kepada para tokoh partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, insan pers, lembaga sosial masyarakat, pimpinan lembaga keuangan, para pelaku usaha, dan seluruh unsur lainnya yang terus berupaya untuk membangun Maluku lewat bidang pengabdian masing-masing. Selain itu juga, selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Maluku yang sampai dengan saat ini masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mewakili rakyat Maluku untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang belum dapat kami perbuat untuk memenuhi seluruh aspirasi kita bersama. Oleh karena itu, lembaga DPRD selalu senantiasa berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi yang dimiliki melalui membangun kembali relasi kerja dengan pemerintah daerah, sehingga bersama-sama dapat menghasilkan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik yang meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di Maluku yang kami wakili. Hadirin undangan yang berbahagia, kepada seluruh masyarakat Maluku, atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, saya ucapkan selamat Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku yang ke-79. Mari kita satukan tekad dan semangat kita untuk membangun Maluku ke arah yang lebih baik. Dirgahayu Provinsi Maluku yang ke-79. Akhir kata, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dengan senantiasa mengharap bimbingan, perlindungannya, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku yang ke-79, saya nyatakan ditutup secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh
Ketua Majelis Pemirsa Ulama Indonesia. TVRI Maluku, selanjutnya kita akan mengikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh para pemuka agama dari 5 agama yang ada di Indonesia, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, Ketua Sinode KPM, Sekretaris Keuskupan Diosis Amboina, Ketua Parisda Hindu Dharma Indonesia Maluku, dan Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Maluku. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selaku umat yang beriman dan percaya, mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan doa ini saya pimpin secara Islam, mohon dengan hormat basudara-basudara yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Zainal Wujud wa ala alihi wa sahbihi khairi kulli mawjud. Ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dengan takdir dan izin-Mu jualah rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati HUT Provinsi Maluku ke-79 tanggal 19 Agustus 2024 berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai, penuh dengan suasana sukacita dan kekeluargaan. Berkahi dan rahmatilah acara ini ya Allah, sehingga memberikan banyak manfaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mulia, dengan segala kerenahan hati kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya melalui acara ini dapat mempererat silaturahim, memperkokoh persatuan dan kesatuan, kebersamaan, serta kekompakan di antara kami. Jadikanlah momentum ini ya Allah sebagai sarana evaluasi dan refleksi terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah kami kerjakan, sekaligus sebagai pendorong semangat dan motivasi untuk tetap melanjutkan perjuangan Patimura, menunjukkan Maluku maju menuju Indonesia emas. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, anugerahkan nikmat kesehatan dan keselamatan kepada kami, kekuatan dan kemampuan untuk selalu taat kepadamu, mengabdi dan berbuat yang terbaik kepada daerah kami Maluku tercinta. Khususnya kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Insinyur Sadli Li MSI FU, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan kepada beliau serta keluarga. Juga kepada pimpinan DPRD serta seluruh anggota, Bupati Wali Kota Semaluku serta jajaran TNI Polri, pimpinan instansi dan lembaga, ASN, seluruh rakyat Maluku. Kami berdoa kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu menyertai, memberkahi, merahmati, dan melindungi kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara serta Maluku tanah tumpah darah beta. Ya Allah, ya Tuhan, lindungi dan jauhkan kami, bangsa dan negara kami, daerah Maluku yang tercinta, dari segala fitnah, musibah dan bencana, khususnya pilkada serentak yang akan datang. Kami mohon campur tangan-Mu ya Allah, ya Tuhan, agar pilkada serentak yang akan datang dapat berjalan lancar, sukses, aman dan damai.
Ya Allah, hidupkan kami dalam kehidupan rukun, aman dan damai, penuh cinta dan kasih sayang sebagai orang bersaudara. Singkirkan dan hilangkan dari hati kami sifat dendam, iri dan dengki yang dapat mengkotak-kotakan hati dan pikiran kami, serta dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin dan pendahulu-pendahulu kami. Akhirnya kami serahkan segala urusan dan keberadaan kami dalam kuasa dan petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya membawa doa secara Buddha. Doa kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sang Buddha yang disembah. Ungkapkan rasa syukur kami panjatkan kepadamu karena di tengah-tengah kesibukan dan berbagai persoalan hidup yang harus kami hadapi, semua kami masih diberikan kesempatan bersekutu di tempat ini untuk mengikuti rapat paripurna DPRI Provinsi Maluku dalam rangka memperingatan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku yang ke-79 tahun 2024. Ungkapan rasa syukur juga kami haturkan kepadamu, Sang Maha Pengasih, karena begitu besar penyertaan-Mu kepada masyarakat Provinsi Maluku, sehingga kami telah dapat menikmati perjalanan panjang Provinsi Maluku yang telah berusia 79 tahun. Kami sadar dalam perjalanan panjang Provinsi Maluku tentu banyak hal yang telah dilalui, baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Namun pada kenyataan semua dapat dilalui itu hanya karena tuntunan dan kasih sayang-Mu. Sang Buddha yang Maha mengetahui. Tema yang digunakan pada Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-79 adalah lanjutan perjuangan Patimura wujudkan Maluku maju menuju Indonesia emas. Tema ini tentu mengandung makna yang mendalam bagi kami masyarakat Maluku yang merupakan bagian dari masyarakat bangsa Indonesia untuk harus melanjutkan perjuangan Patimura guna mewujudkan Maluku yang lebih baik menuju Indonesia emas di waktu yang akan datang. Untuk kami mohon daripadamu Sang Buddha dan bijaksana agar kiranya Engkau selalu menyertai dan memampukan kami selaku masyarakat Maluku maupun sebagai wakil rakyat pemerintah, TNI, Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah ini untuk kami semua dapat memaknai tema tersebut sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Sang Buddha yang Maha mengetahui. Kesempatan ini kami juga mendoakan wakil rakyat Maluku yang dipercaya kepada lembaga DPR Provinsi Maluku, kiranya Engkau dapat senantiasa berada bersama mereka dalam setiap aktivitas, terlebih khusus aktivitas mereka dalam kapasitas sebagai wakil rakyat yang mereka benar-benar komit dan konsisten dalam tanggung jawabnya, serta jauhkan dari mereka segala bentuk mara bahaya yang dapat membahayakan mereka maupun keluarganya. Sang Buddha yang agung, selaku umat yang hanya mengandalkan kuasa-Mu, kami yakin tanpa campur tangan-Mu, maka sia-sia semua upaya yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Untuk itu, kepadamu kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami yang hari pada saat ini dalam genggaman tangan-Mu jua. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala perbuatan kami yang Engkau telah kehendaki
lalu terima dan sempurnakanlah doa kami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencari penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke dimana, mengenal segala alam pembanding manusia yang tiada taranya. Tiada perlindungan lain bagi kami, Sang Buddha lah sesungguhnya perlindungan kami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Izinkan saya berdoa menurut iman Katolik. Kita berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu karena setahun lagi usia kehidupan Kau berikan kepada provinsi kami, Provinsi Maluku. Terima kasih untuk berkat-berkat yang tercurah untuk tanah Maluku, untuk alam yang indah, untuk kekayaan alam baik di darat maupun di laut, juga untuk masyarakatnya yang ramah, yang hidup berdamai, berdampingan, saling bersaudara. Terima kasih juga untuk pemerintah kami yang baik, untuk TNI Polri yang Bapak hadirkan untuk mendamaikan, menjaga ketentraman negeri ini. Di tengah-tengah ucapan syukur kami datang berdoa. Pertama-tama untuk tanah ini. Bapa, jauhkan tanah ini dari segala bencana, bencana-bencana alam, bencana-bencana sosial, termasuk bencana sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk seluruh masyarakat yang ada di kampung-kampung, di pesisir-pesisir. Tuhan berkati supaya ketika mereka mengolah hasil bumi, mereka menuai panenan yang melimpah. Maka berkati tanah ini dengan kekayaan alam yang melimpah, baik di darat, di laut, maupun di udara. Untuk daerah-daerah tertentu, kami berdoa juga saat ini untuk pemerintah kami, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah sampai di desa dan dusun-dusun. Berikan kepada kami pemerintah-pemerintah yang baik, yang bekerja dalam takut akan Tuhan, yang bekerja demi kepentingan masyarakat, supaya daerah kami kian hari kian maju berkembang pesat. Ke depan kami akan ada di pesta politik memilih pemimpin kami untuk daerah ini. Maka kirim kepada kami pemerintah yang baik, yang benar, yang bekerja dalam takut akan Tuhan, sehingga yang diutamakan adalah kepentingan semua orang, kepentingan semua yang terabaikan selama ini. Semoga oleh karena kepemimpinan mereka di masa depan, daerah kami kian hari kian maju berkembang pesat, kian hari kian naik bukan turun. Kami juga berdoa untuk kami punya TNI dan Polri. Kami percaya Bapak kirim mereka ke sini demi kepentingan keamanan dan kenyamanan. Maka pakai mereka untuk menjadi berkat bagi daerah ini. Pakai mereka untuk menjadi pelindung bagi daerah ini. Maka Tuhan berkati para pemimpin kami, baik pemimpin sipil maupun TNI Polri, supaya diberikan kecerdasan dan kecakapan untuk menemukan solusi-solusi yang cerdas dan strategis, memajukan daerah, memajukan bidang-bidang pelayanan masing-masing. Akhirnya Bapak kami berdoa untuk semua masyarakat, semoga peristiwa buruk yang terjadi 25 tahun lalu ini menjadi pelajaran. Berikan kepada masyarakat kami hati saling bersaudara, saling menghormati, saling menyayangi tanpa membedakan apapun agamanya, saling membangun kerukunan supaya negeri ini menjadi tanah yang aman dan damai. Ini Bapa doa dan harapan-harapan kami. Kami rindu Bapa dengarkan karena kami sampaikan kepada satu nama yang menjadi juru selamat kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon izin doakan kami bawakan secara Hindu, bagi yang beragama lain bisa menyesuaikan. Om Rahpat Astra Namah, Om Sama Sampurna Namah, Om Sri Pasupati Namah, Om Sri Ambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu Tat Astu Swa, Om Adityam Paranjut, Rakta Adeja Namo, Sweta Pangkaja Madhyas Tambaskar Nama Nama, Oh Yang Widi, manifestasimu sebagai Surya Raditya yang maha hebat. Engkau bersemayam di cakra Buana, Padma Buana. Engkau sebagai Baskara saksi dari perbuatan. Oh Yang Widi, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku untuk memperingati hari ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-79 tahun 2024. Oh Yang Widi, engkau adalah Wibu Sakti, manifestasimu sebagai Dewa Siwa yang meresapi semua ciptaan, Maha Suci. Kami memohon agar engkau melindungi Provinsi Maluku dan seluruh masyarakatnya. Berikanlah kedamaian, kesehatan dan kemakmuran agar Maluku terus maju, berdaya saing dan menjadi bagian yang kokoh dari Indonesia yang sejahtera. Oh Yang Widi, engkau adalah Janana Sakti, sumber ilmu pengetahuan tak terbatas dan kebijaksanaan. Kami memohon berkatilah rapat paripurna ini agar semua diskusi dan keputusan yang diambil dalam membawa manfaat bagi kemajuan Provinsi Maluku dan mendorong kami semua untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas. Oh Yang Widi, engkau adalah karya sakti, sumber segala kehidupan, pencipta alam semesta dan segala isinya. Kami mohon pelindungan dan bimbingan agar kami senantiasa berada dalam jalan dharma, jalan kebenaran dan kebajikan. Oh Yang Widi, engkau adalah Prabu Sakti, manifestasi sebagai Mahadewa dengan hukum bertamu untuk mengatur alam semesta ini. Kami berdoa semoga berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan dan menghadapi segala tantangan, dan hindarkanlah kami dari segala halangan dan rintangan. Bimbinglah kami dalam setiap langkah dan keputusan agar kami selalu berada dalam naungan kasih-Mu. Oh Yang Widi, demikian doa permohonan kami, semoga kami dapat mewujudkan cita-cita besar ini dan menjadikan Maluku sebagai provinsi yang berjaya sesuai dengan semangat perjuangan Patimura menuju Indonesia Emas yang kita impikan. Oh Yang Widi, ampunilah dosa perbuatan kami, ampunilah dosa perbuatan kami, ampunilah dosa pikiran kami, ampunilah dosa semua makhluk, dan berikan anugerah kedamaian kepada kami. Oh Yang Widi, yang maha anugerah, anugerahkan kehidupan yang sejahtera, umur panjang dan kedamaian. Semoga damai di langit, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai pada tumbuh-tumbuhan, damailah para dewata, damailah para leluhur, damailah para Brahman, damailah para alam semesta. Semoga kedamaian senantiasa menyertai kami. Om Dirgastu Tat Astu Swa, Om Sri Ambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu Tat Astu Astu Swa, Om Santi, 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 Om. Saya mengakhiri doa ini menurut iman Protestan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, terpujilah Engkau, dan dari tempat yang kudus ini, di hari anugerah-Mu bagi Provinsi Maluku dan seluruh rakyatnya, kami berdoa kepadamu, karena kami yakin Engkau Bapa yang Maha Pengasih. Kami doakan seluruh masyarakat Maluku, dan mohon Tuhan lindungilah mereka semua di setiap pulau, di kota, di desa, di pedalaman dan pelosok, bahkan di daerah perbatasan negara. Biarlah ya Tuhan, atas perlindungan kasih-Mu itu mereka terpelihara, dan segala sesuatu yang menjadi dambaan dan harapan masyarakat di negeri ini berkenan dapat dicapai. Karena mereka memohonkan daripada-Mu berkat-berkat kesejahteraan, biarlah semua sumber daya alam di negeri ini berfaedah bagi kesejahteraan seluruh rakyat ini. Karena itu kami minta daripada-Mu, berkatilah semua alam kami, dan berkatilah pemimpin-pemimpin kami, secara khusus DPRD Provinsi Maluku,
DPRD semua kabupaten kota untuk terus berjuang bagi aspirasi masyarakat demi kesejahteraan mereka. Berkatilah pemerintah kami, Pak Pejabat Gubernur dan semua pimpinan OPD, semua bupati, camat, kepala desa, lurah, raja, supaya mereka pun dapat bersungguh-sungguh berjuang bagi kesejahteraan seluruh masyarakat daerah ini, ya Tuhan. Karena mereka mendambakan keadilan, kebenaran, keamanan, dan ketertiban di hidup ini. Kami minta daripadamu, curahkanlah damai itu atas kami semua, sambil berikanlah kekuatan dan berkat-Mu kepada semua penegak hukum yang bertugas di daerah ini, kepada pimpinan TNI dan Polri serta semua prajurit, bahkan yang hari ini sedang bertugas daerah-daerah batas negara. Lindungi mereka semua ya Tuhan, dan kuatkan mereka atas tanggung jawab khusus yang telah Kau beri, supaya mereka mengabdi bagi bangsa dan negara, bagi keadilan, kebenaran, keamanan, perdamaian, dan karena itu bagi Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Oleh karena mereka mendambakan segala kasih karunia-Mu di hidup ini, maka kami minta daripadamu ya Tuhan, biarlah kami hidup dalam kasih persaudaraan seorang akan lainnya. Dan sebab itu berkati semua orang yang terus mengabdi dalam tanggung jawab keagamaan untuk membimbing semua umat-Mu bersatu, bersaudara. Mereka yang mengabdi bagi tugas-tugas kemanusiaan, tanggung jawab pendidikan, pelayanan kesehatan di daerah ini, supaya semuanya dapat berlangsung baik menurut kasih sayang Allah kepada semua masyarakat di daerah ini ya Tuhan. Atas semua itu kami percaya Engkau akan memberikannya, dan di hari sukacita ini kami yakin Engkau mau mendengar doa-doa kami semua. Ini harapan dan doa yang kami bawa untuk-Mu ya Bapa Maha Pengasih, karena kami tahu hanya kepadamu kami bisa datang dan meminta segala sesuatu ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mohon pengampunan atas segala salah dan dosa kami. Biarlah Tuhan bimbing kami untuk meraih keberhasilan di masa depan dalam segala tanggung jawab yang berkenan kami laksanakan sebagai pengabdian pada semua masyarakat daerah ini, bangsa ini, dan pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kami Bapa, tebus dan baruilah kami, dengar dan jawablah doa ini, karena kami mempersembahkannya hanya demi nama Yesus Kristus yang memberikan kepada kami berkat. Tuhanlah penjaga-Mu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa TVRI Maluku, baru saja kita ikuti bersama doa yang dibawakan oleh kelima tokoh agama, yakni Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku, Ketua Sinode GPM, Sekretaris Keuskupan Diocese Amboina, Ketua Parisda Hindu Dharma Indonesia Maluku, dan Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Maluku. Dan dengan demikian pemirsa, seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-79 tahun 2024. Dan pemirsa, untuk acara selanjutnya, DPRD Provinsi Maluku telah menyiapkan acara pemotongan tumpeng Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku ke-79 tahun 2024 sebagai ungkapan syukur atas bertambahnya setahun usia provinsi tercinta. Untuk prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas usia 79 tahun Provinsi Maluku akan dilakukan oleh penjabat Gubernur Maluku bersama Ibu di
dampingi juga oleh pimpinan DPRD Provinsi Maluku serta unsur Forkopimda Maluku, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Pangdam 15 Patimura, Kapolda Maluku, ketua-ketua fraksi DPRD Provinsi Maluku, dan juga anggota DPRD Provinsi Maluku. Pemirsa TVRI Maluku, di mana saja Anda berada, baru saja kita saksikan bersama rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku yang digelar oleh DPRD Provinsi Maluku. Dan untuk mengetahui seperti apa sih makna peringatan 79 tahun Provinsi Maluku, kita sudah berada bersama dengan salah satu orang yang penting juga di DPRD Provinsi Maluku. Beliau ini merupakan mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Lucky Watimuri. Halo Pak. Selamat siang. Ya. Selamat ulang tahun Bapak. Oh ya, terima kasih ya, Dirgahayu Provinsi Maluku. Ya. Baik Pak Lucky, apa sih Pak makna peringatan 79 tahun nih bagi Pak Lucky selaku mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku dan juga pengamat ya untuk melihat pembangunan di Provinsi Maluku berjalan sudah berapa baik Pak sejauh ini? Ya, jadi usia 90 tahun, usia ya 79 tahun maksudnya,
itu usia yang sudah cukup matang ya. Dan sejarah perjalanan Maluku sudah cukup lama. Oleh karena itu di usia yang ke-79 kita berharap supaya Maluku tidak saja berjalan di tempat atau berjalannya itu lambat, tapi ada lompatan dalam proses membangun masyarakat kita ini. Sebab kita tahu betul Maluku ini masih tergolong daerah termiskin nomor 4 di Indonesia, atau juga tingkat pengangguran yang sangat tinggi, atau juga kemiskinan di seluruh kabupaten kota cukup merata. Oleh karenanya diperlukan sangat adalah kesadaran dari pemerintah juga masyarakat supaya bergandengan tangan bersama membangun Maluku yang lebih maju lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Sehingga di usia yang ke-79 saya berharap supaya kita bisa lebih fokus untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan bagaimana kita merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bisa menjawab permasalahan dimaksud supaya kita bisa maju setara dengan daerah lain di Indonesia. Jangan lagi kita tertinggal terus-menerus. Itu harapan saya seperti itu di usia yang ke-79 Provinsi Maluku ini. Ya. Baik Pak Luki, saat lagi nih kita akan menghadapi kontestasi politik pemilu kada 2024. Apa harapannya Pak Luki nih untuk Maluku untuk terlibat langsung dalam kontestasi pilkada tahun 2024 ini? Ya jadi untuk kita tahu tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada secara langsung ya di seluruh Indonesia, dan di Maluku sudah ada 3 bakal calon Gubernur Maluku. Berdasarkan informasi media itu ada Pak Umar Ismail dan Pak Michael Watimena, atau juga Pak Japri Abdul Rawarin bersama Pak Mukti Keliobas, atau juga Pak Hendrik Lurisa dan Pak Abdul Fanat. Saya percaya ketiga pasangan calon ini memiliki potensi dalam membangun Maluku pada waktu-waktu yang akan datang. Kami berharap supaya masyarakat memiliki kekritisan untuk menilai mana yang paling berpotensi membangun Maluku di waktu yang akan datang. Karena saya bilang tadi, Maluku ini punya persoalan yang besar, kemiskinan yang tinggi, atau juga pendidikan kita yang belum maju setara dengan daerah lain, atau juga pemberdayaan masyarakat yang belum berjalan sesuai dengan diharapkan. Oleh karena itu diharapkan sangat supaya masyarakat bisa mengambil peran besar dalam memilih pemimpin yang tepat, sehingga pada waktu yang akan datang kita mendapatkan figur gubernur dan wakil gubernur yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan karena itu bisa memecahkan masalah-masalah masyarakat yang demikian kompleks ini. Baik, tentunya harapan dan doa sama-sama kita panjatkan untuk Maluku yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya Pak Luki Watimuri, mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku. Baik pemirsa, baik kita akan mengikuti selanjutnya untuk wawancara bersama dengan orang nomor 1 di Maluku nih, pemirsa, pejabat Gubernur Maluku Bapak Insinyur Sadali I, MSI, PU, untuk menanyakan nih Bapak, sekali lagi dirgahayu untuk Provinsi Maluku tercinta Bapak, merdeka. Merdeka. Baik Pak PJ, memaknai usia 79 tahun Provinsi Maluku ini, Bapak melihatnya seperti apa pembangunan kita di usia yang ke-79 tahun ini, dan apa doa dan harapan dari Pak PJ secara pribadi? Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Maluku, kami mengucapkan Dirgahayu Provinsi Maluku yang ke-79 di tahun 2024 ini. Kami berharap di usia yang ke-79 ini, Provinsi Maluku dapat lebih berkembang, lebih maju, diharapkan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Semua itu bisa terjadi apabila seluruh elemen masyarakat kita bersatu padu, membangun sinergitas yang efektif dalam rangka mendorong semua proses pembangunan di provinsi yang sama-sama kita cinta ini. Dukungan para pihak, terutama para anggota dewan yang terhormat, para unsur Forkopimda lainnya, dan seluruh elemen masyarakat, mari kita bahu-membahu, saling gendong, saling dukung dengan mengedepankan pola hidup orang bersaudara atau slogan hidup orang bersaudara, ali rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging,
sagu salempeng di patah dua. Dengan demikian, kalau kita sudah terikat dalam suatu rumah bersaudara, maka ringan sama dijinjing, berat sama kita pikul. Bagaimana kita memikirkan untuk pembangunan Maluku yang jauh lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Pak PJ Gubernur Maluku untuk waktu dan kesempatannya sudah bergabung bersama kami di TVRI Maluku. Dan pemirsa, selanjutnya masih ada Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, karena tidak afdol tentunya kalau kita tidak menanyakan langsung dari yang mempunyai acara di hari ini nih. Pak Wakil Ketua, apa sih harapan dan juga doa secara pribadi untuk usia 79 tahun Provinsi Maluku nih Pak? Ya, harapan kita tentu kita berharap Maluku makin maju, makin sejahtera, masyarakatnya guyup, ya, saling toleransi, saling bahu-membahu, saling gendong, saling kele, agar kemudian kita bisa menatap masa depan yang lebih baik, ya. Dan tentu masyarakat Maluku harus terus optimis bahwa ke depan adalah hari-hari yang cerah untuk kemajuan Maluku, dan tentu dengan pembangunan, ya, kerjasama kolaborasi DPRD, pemerintah daerah, ya, aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan seluruh pihak, insya Allah Maluku akan semakin maju di masa yang akan datang. Baik, boleh berikan semangat Dirgahayu Provinsi Maluku ke-79 merdeka gitu ya Pak. Silakan 1, 2, 3. Dirgahayu Provinsi Maluku ke-79 merdeka. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Wakil Ketua sudah menyempatkan diri bersama kami di TVRI Maluku, tentunya dalam program spesial Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku. Dan pemirsa, kita akan mengingatkan lagi pendapat tentang apa doa dan harapan bagi Provinsi Maluku tentunya untuk ulang tahunnya yang ke-79 tahun. Halo Ibu. Dirgahayu Provinsi Maluku yang ke-79 tahun merdeka Ibu, merdeka dulu Ibu. Merdeka. Oke, baik Ibu. Apa nih Ibu semangat atau doa harapan yang baru untuk usia yang baru 79 tahun Provinsi Maluku tercinta? Ya, 79 tahun usia yang sangat matang, ya. Dengan harapan bahwa usia yang matang ini harusnya masyarakatnya dapat menikmati apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dengan mau memiliki potensi-potensi yang ada di Provinsi Maluku. Kita lihat bahwa sampai hari ini 79 tahun tapi Maluku masih masuk provinsi termiskin, ya, keempat dari 34 provinsi yang lalu. Untuk statistik sekarang setelah ada penambahan provinsi yang baru sudah 38 provinsi, ya mudah-mudahan masih bisa untuk naik, ya, dari 4 mungkin ke 5. Nah, untuk itu harapan kami dengan nantinya akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang baru ini akan dapat memberikan kehidupan sejahtera di mana masyarakatnya dapat menikmati, memaknai potensi-potensi yang ada di Provinsi Maluku. Itu harapan kami karena masih ada kesenjangan banyak. Ada banyak yang belum dapat menikmati listrik, ya, kemiskinan masih banyak. Nah, untuk itu harapan kami ke depan pemimpin yang baru nanti dapat menghadirkan apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat Maluku. Pembangunan pemerataan di seluruh pelosok Maluku. Terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktu bersama dengan kami. Baik, dan pemirsa TVRI Maluku yang kami banggakan, demikian sudah seluruh rangkaian acara untuk gelaran Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Provinsi Maluku di hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Sesuai dengan tema untuk lanjutkan terus semangat Patimura untuk Maluku Maju menuju Indonesia Emas. Semoga Patimura dapat terus bangkit dan menggelorakan semangat bagi kemajuan pembangunan di bumi Maluku. Akhir kata, saya Monika Seipala pamit dan sampai jumpa dalam program selanjutnya. Amato.